Baik, harap tenang, harap tenang. Baik, persidangan saya ambil alih. Jadi, tata tertib persidangan Mubes HMJ Himtas Masa Amanah 2020-2021, bab 1 sampai bab 8, apakah bisa disepakati? Sepakat. Sekali lagi, apakah bisa disepakati? Sepakat. Izin Pepsi. Silakan. Harap tenang ya sampingnya. Sebelumnya, maaf, sini saya ingin mengingatkan kepada ini, setiap maksudnya kan dia kan kita sepakat bahwa Mubes besar itu 2 tuh diganti, jadi itu dia setiap ada yang itu mohon untuk diganti. Maaf Sadan, iya di astagfirullah. Iya Sadan. Ya, sampaikan takutnya. Oke, baik. Diulangi. Tata tertib persidangan Mubes HMJ Himtas Masa Amanah 2020-2021, bab 1 sampai bab 8, apakah bisa disepakati? Sepakat. Sekali lagi, apakah bisa disepakati? Oke. Baik. Dengan ini bab 1 sampai bab 8 disepakati. Selanjutnya. Baik. Selanjutnya saya akan membacakan surat keputusan Musyawarah Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Tadris IPS Himtas tahun 2021 nomor 1 garing Himtas garing 8 garing 2021 tentang rencana tata tertib Musyawarah Besar Mubes Himpunan Mahasiswa Jurusan Tadris IPS Himtas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridhonya Musyawarah Besar Mubes setelah menimbang dalam menjaga kesinambungan organisasi dan ketertiban perjalanan Mubes, maka perlu ditetapkan tata tertib Musyawarah Besar Himtas tahun 2021, memperhatikan waktu yang tersedia serta berjalan lancarnya Musyawarah Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Tadris IPS Himtas tahun 2021, memutuskan 1. Tata tertib Musyawarah Besar Himtas tahun 2021. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan via Google Meet tanggal Jumat 27 Agustus 2021 pukul 21.245. Next, Presidium 1. Presidium 1 Dewi Sartika menandatangani. Presidium 2. Presidium 2 Dewi Sartika menandatangani. Presidium 3. Silakan Presidium 3. Presidium 3. Presidium 3 dapat Helira menandatangani. Presidium 3. Apa ya, putus-putus tadi. Udah kelihatan nggak? Udah. Presidium 3. Presidium 3 Pak Doa Ali Indonesia menandatangani. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Selanjutnya Presidium 3.
Baik. Terima kasih. Sekarang kita masuk di laporan pertanggungjawaban badan yang akan dipimpin oleh Saudara Saudara Sahlan. Pada saudara saya persilakan. Baik, terima kasih Sudan. Cara saya ambil alih laporan pertanggungjawaban Badan Pengurus Harian masa amanah 2020. Ahlan Abbas sebagai ketua, Beni Fadila sebagai wakil ketua, Fatwa Al-Ilah Khairun Nisa sebagai sekretaris, dan Dewi Sartika sebagai bendahara. Program kerja ketua dan wakil Himtas. Yang pertama, mengatur kebijakan umum organisasi Himtas dengan segala aktivitasnya. Menciptakan kebijakan umum organisasi Himtas secara sistematis dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di organisasi. Parameter keberhasilan terlaksana kebijakan umum organisasi Himtas yang sistematis. Kendala kurangnya komunikasi secara sesama pengurus Himtas. Keterangan terlaksana solusi menjalin komunikasi yang baik dengan pengurus Himtas. Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan Himtas. Esensi menjaga keharmonisasian dengan seluruh pengurus Himtas dan proker yang dilaksanakan. Semua divisi bisa terlaksanakan dengan baik. Kemudian terjalinnya koordinasi antar pengurus Himtas dan masing-masing divisi. Keterangan tidak terlaksana. Kemudian kendala kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pengurus. Berikutnya, mengevaluasi kinerja pengurus. Esensi mengevaluasi kinerja semua dari divisi Himtas dari segala program yang dijalankan dan perilaku individu, serta membuat rancangan sistematis mengenai program kerja selanjutnya agar berjalan efektif dan terhindar dari kesalahan sebelumnya. Parameter keberhasilan, kehadiran semua pengurus minimal 50%. Satu, adanya notulensi yang terstruktur. Kemudian keterangan terlaksana. Kendala ketidaksiapan para pengurus Himtas dan mempresentasikan kinerjanya. Kemudian kurangnya kepastian, ketetapan waktu. Kemudian solusi membuat agenda jadwal untuk pengurus Himtas siap menerangkan pada mereka akan pentingnya evaluasi kinerja pengurus. Selanjutnya, menampung aspirasi dari pengurus dan anggota Himtas, kemudian memutuskan berdasarkan musyawarah. Esensi bersikap memberikan kesepakatan kepada pengurus Himtas untuk menyuarakan idenya atau aspirasinya mengenai HMD Himtas ke depan. Kemudian parameter keberhasilan, terjalin koordinasi antara divisi tentang aspirasi yang telah dicetuskan dan terlaksana. Tidak terlaksana, kemudian kendala kurangnya komitmen. Solusi
menerangkan kepada mereka akan pentingnya aspirasi dari pengurus Hintas untuk HMJ ini ke depan. Memberi arahan dan kebijakan ketika ada divisi mengalami not fungsi dalam melaksanakan program kerjanya. Esensi memperbarui semangat berorganisasi dan menjalankan proker dan menjalankan program kerja mendatang. Mensinkronkan kembali niat dalam masa kepengurusan, terus menambah wawasan dalam berorganisasi, keterangan terlaksana, terus parameter keberhasilan, kehadiran semua pengurus, kendala kurangnya keterbukaan sesama pengurus, kemudian solusi menjalin komunikasi yang baik dengan pengurus Hintas. Lanjut. Berkolaborasi dengan HMJ di kampus Saskia dan organisasi lain sebagai wadah kerjasama dan membuat nama HMJ Hintas makin dikenal banyak orang. Kemudian parameter keberhasilan terlaksananya proker kerjasama tersebut, keterangan terlaksana. Kemudian kendala kurangnya kesiapan dalam proker tersebut, tempat pelaksana proker dilakukan secara offline sehingga tidak memungkinkan dilakukan saat ini. Solusi membuat kesiapan yang matang dan melaksanakan proker ini. Berikut. Menjaga kerjasama atau hubungan dengan organisasi internal maupun eksternal kampus dengan koridor yang ditentukan. Esensi sebagai wadah kerjasama dan membuat nama HMJ Hintas makin dikenal banyak orang. Parameter keberhasilan terlaksana proker kerjasama tersebut. Kemudian berikut, kendala belum banyak kesiapan yang dilakukan Hintas dengan organisasi lain. Kemudian solusi membangun kerjasama Hintas lebih baik sehingga banyak kerjasama proker yang dilakukan dengan organisasi lainnya. Keterangan terlaksana. Kurang maksimal. Kemudian berpatokan ke visi dan misi mencalon diri sebagai ketua Hintas. Pertama, kinerja Hintas yang dipimpin semakin baik. Kemudian parameter keberhasilan HMJ Hintas semakin baik. Keterangan kurang maksimal. Kendala dan solusi. Lanjut. Membantu ketua bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan Hintas. Esensi menjaga keharmonisasian dengan seluruh pengurus Hintas dan proker yang dilaksanakan, semua divisi bisa terlaksana dengan baik. Parameter keberhasilan terjalinnya koordinasi pengurus Hintas dan divisi. Kendala itu kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pengurus Hintas. Solusi menerangkan kepada mereka akan pentingnya komunikasi dan koordinasi di pengurus Hintas untuk HMJ ini ke depannya. Keterangan tidak terlaksana. Berikutnya, mewakili tugas-tugas ketua apabila berhalangan. Esensi mengoptimalkan kinerja Hintas lebih baik. Parameter keberhasilan terlaksananya kinerja Hintas dengan baik. Kemudian keterangan tidak terlaksana, solusi kendala tidak ada. Program kerja sekretaris. Yang pertama, mengatur surat masuk dan keluar.
Esensi tersusun dokumen kesekretariatan HMJ Hintas, kemudian parameter keberhasilan, terurutnya nomor surat keluar dari Hintas, dan tercatatnya siap surat yang masuk dan keluar di file yang tersedia. Keterangan terlaksana, kendala terdapatnya banyak surat yang masuk sehingga tidak semua surat masuk tercatat. Solusi, ada baiknya lebih teliti lagi dalam persiapan surat. Keterangan terlaksana. Proposal kegiatan. Esensi mempersiapkan proposal kegiatan dan anggaran agar tepat pada waktunya serta dana yang diajukan dapat sesuai dengan target. Parameter keberhasilan proposal kegiatan dapat selesai tepat waktunya dan dana yang diajukan didapatkan sesuai dengan target. Keterangan terlaksana, kendala masih banyak terdapat revisi. Kemudian solusi, ada baiknya dilakukan pelatihan kesekretariatan. Kemudian berikutnya membuat struktur keorganisasian. Esensi memberikan data pengurus Hintas melalui gambaran struktur keorganisasian. Parameter keberhasilan terselesaikannya struktur keorganisasian Hintas. Kendala, belum semua pengurus mengumpulkan foto formal. Solusi, tidak ada dan keterangan terlaksana. Berikutnya, notulensi. Esensi tersusunnya dokumen kesek. Kemudian parameter keberhasilan tercatatnya hasil rapat pelaksanaan rapat pekanan, menyimpan notulensi dari setiap kegiatan dan 50% notulensi dari jumlah keseluruhan rapat. Keterangan terlaksana. Kendala, terkadang tidak dilakukan notulens dikarenakan pembahasan rapat yang informal. Solusi, tidak ada. Lanjut. Program kerja bendahara. Berikut. Mengelola keuangan Hintas. Esensi mengatur masuk dan keluar uang kas Hintas. Parameter keberhasilan terkumpulnya uang kas. Kendala, kurangnya kesadaran dari anggota maupun mahasiswa Kadir CPS untuk mengumpulkan uang kas. Solusi, menumbuhkan rasa cinta terhadap prodi dan lebih ditekankan kepada anggota maupun mahasiswa untuk menumbuhkan kesadaran diri mengumpul uang kas. Keterangan terlaksana. Berikutnya, mengatur pengalokasian dan setiap kegiatan dengan membuat catatan dana yang dibutuhkan setiap kegiatan dan berkoordinasi dengan pengurus yang menggerakkan dana. Esensi, terkendalanya dana Hintas yang masuk maupun keluar. Parameter keberhasilan membuat anggaran Hintas lebih tersusun rapi dan tercatat. Solusi, kendala tidak ada. Keterangan terlaksana. Bertanggung jawab penuh atas keuangan Hintas. Esensi, memastikan keuangan Hintas benar-benar dialokasikan untuk hal yang seperlunya. Parameter keberhasilan catatan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Keterangan terlaksana. Solusi, kendala tidak ada. Administrasi, surat masuk sebanyak 24, kemudian surat keluar 29. Laporan keuangan, uang kas yang terkumpul 659.000, uang kas yang disalurkan. Yang pertama ada delegasi Al-Maqipsi 18 Februari 2021 50.000, lomba kolab intelektual dan humas 20 Maret 2021 150, dan uang kas yang dikeluarkan 200.000.
Sisa uang kas 459.000. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke prosedur. Baik, terima kasih Salan. Selanjutnya ada laporan pertanggungjawaban dari setiap divisi. Mungkin kita mulai dari divisi intelektual yang mungkin akan dibacakan oleh perwakilannya. Nur Anissa Ningrum, ada? Ada, Kak. Silakan. Baik, terima kasih kepada WMC yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan program kerja intelektual atau laporan LPJ-nya. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Divisi Gilang Rian Ramadhani, Wakil Ketua Divisi Nurul Syafitri, anggota Raudatul Jannah, dan Nur Anissa Nihrum. Visi dan misi. Visi menjadi wadah untuk berintelektual tinggi yang konsisten dan terpercaya sebagai pelopor di masyarakat dengan berpijak prinsip partisipasi dan belajar bersama dengan masyarakat. Misi, mengembangkan ilmu-ilmu sosial alternatif yang memberikan kontribusi bagi agenda pembelajaran masyarakat. Tujuan, mengembangkan semangat keterbukaan, kebersamaan, dan kemitraan. Menyelenggarakan pembelajaran ilmu-ilmu sosial yang secara khas dan konsisten, menyelenggarakan kajian-kajian dan pembelajaran di lingkungan internal maupun eksternal, meningkatkan kapasitas intelektual kita. Next. Program kerja divisi intelektual ada 4. Yang pertama mentoring, yang kedua lomba online intelektual sesama anggota Himtas, yang ketiga lomba offline intelektual sesama anggota Himtas, yang keempat webinar pendidikan. Yang pertama mentoring, esensi untuk membantu mahasiswa mengulang materi-materi yang sekiranya sulit dimengerti untuk persiapan UTS maupun UAS. Target seluruh mahasiswi angkatan 18 dan 19 Tadris IPS. Realisasi terlaksana selama satu semester. Evaluasi banyak yang tidak hadir ketika mentoring sedang dilaksanakan karena terkendala jaringan. Saran, untuk yang tidak bisa hadir bisa melihat rekaman mentoringnya. Next. Yang kedua, lomba online intelektual sesama anggota Himtas. Esensi untuk mengasah pengetahuan para pengurus Himtas dan mempererat tali kebersamaan antar pengurus. Target seluruh mahasiswa-mahasiswi angkatan 18 dan 19 Tadris IPS. Realisasi terlaksana, evaluasi lomba dilaksanakannya agak kurang lancar karena terkendala jaringan di panitianya sehingga harus ganti-ganti orang untuk share screen. Saran, harus ada 1 orang yang ditargetkan sekiranya jaringan di tempat tinggalnya lancar sehingga bisa dikondisikan dan tidak mengganggu rundown lomba. Next. Yang ketiga, lomba offline intelektual sesama anggota Himtas. Esensi untuk mengasah pengetahuan para pengurus Himtas dan mempererat tali kebersamaan antar pengurus. Target seluruh mahasiswa-mahasiswi angkatan 18 dan 19 Tadris IPS. Realisasi tidak terlaksana karena COVID-19 dan masih pembelajaran daring. Next. Yang keempat, ada webinar pendidikan, esensi untuk memperkenalkan HMJ Himtas melalui webinar untuk belajar dan menambah insight baru. Target umum, realisasi tidak terlaksana karena kurangnya koneksi untuk mengundang pemateri yang cocok. Evaluasi tidak ada. Saran, untuk masa amanah baru insya Allah akan dilaksanakan webinar pendidikan ini jika tahun ajaran baru masih diterapkan sistem daring. Mungkin itu saja LPJ dari divisi intelektual. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih perwakilan divisi intelektual. Selanjutnya saya akan ke divisi minat dan bakat yang akan dibacakan oleh perwakilannya yaitu Devi. Devi, suara saya kedengaran? Kedengaran nggak? Baik, silakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Vincent atas waktunya. Mohon maaf sebelumnya karena ketua berhalangan hadir, jadi saya yang akan menggantikan untuk membacakan laporan pertanggungjawaban divisi minat dan bakat Himtas tahun 2020-2021. Next. Ini ada susunan anggota, ketua yaitu Muhammad Naufal Irfan, sekretaris saya sendiri Devi Fitriasa, anggota Anani, Selviaria Putri, dan Septiana. Visi dan misi divisi minat dan bakat. Visi menjadikan wadah bagi mahasiswa atau mahasiswi agar mampu mengembangkan minat dan bakatnya dalam bidang sosial, public speaking, dan kesenian. Misi yang pertama, menjalankan semua proker yang akan direncanakan oleh divisi minat dan bakat. Yang kedua, mewujudkan suasana harmonis antara warga tadris. Dan yang ketiga, mengembangkan kreativitas pada setiap mahasiswa tadris. Next. Program kerja, kita ada 3 program kerja. Yang pertama yaitu workshop online, yang kedua forum group discussion, dan yang ketiga ada perlombaan. Yang pertama, workshop online. Esensi, memaksimalkan peranan mahasiswa guna terlaksananya tridharma mahasiswa atau mahasiswi melalui bakat dan keahlian masing-masing mahasiswa atau mahasiswi. KPI, mengaktifkan peranan mahasiswa melalui pengayaan skill literasi ilmiah untuk membentuk konstruksi berpikir metodis. Realisasi terlaksana 1 kali. Kendala, kurangnya komunikasi dengan pihak DILO dan keterbatasan jaringan. Solusi, lebih aktif lagi untuk berkomunikasi dengan pihak DILO Bogor. Karena waktu itu acara workshop online ini kita kolaborasi dengan pihak DILO Bogor. Yang kedua ada forum group discussion. Esensi, meningkatkan kualitas intelektual mahasiswa tadris IPS melalui metode berdiskusi. KPI, mempererat ukhuwah Islamiyah dan komunikasi antar pengurus internal, Himtas, mengasah kemampuan berdiskusi, menciptakan kader yang kritis dalam merespon isu dan mampu mengkaji isu regional maupun nasional. Realisasi terlaksana hanya 2 kali. Kendala, kurangnya komunikasi satu sama lain antara anggota divisi, sulit untuk menentukan pemateri, dan sulit untuk menentukan topik. Solusinya, harus lebih banyak berkomunikasi lagi dengan anggota lainnya dan mempunyai persiapan yang matang. Next. Yang ketiga ada perlombaan. Esensi sebagai wadah untuk menyalurkan minat atau bakat mahasiswa atau mahasiswi. KPI menyediakan wadah untuk mengembangkan minat atau bakat mahasiswa atau mahasiswi. Realisasi tidak terlaksana. Kendala, kurangnya komunikasi dan persiapan dari anggota kepanitiaan. Solusi, meningkatkan komunikasi dan kesadaran anggotanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin dipertanyakan, saya persilahkan. Silakan jika ada yang mau bertanya ke divisi minat dan bakat tentang LPJ. Oh iya, ingin bertanya. Ada. Ya, silakan. Siapa sih? Mengenai dengan lomba itu apa namanya, coba di nah itu kan mengenai lomba itu selain kendala kurangnya komunikasi dengan mahasiswa itu apa lagi? Soalnya kemarin saya lihat beberapa divisi mengadakan lomba tapi alhamdulillah walaupun buruk. Baik, terima kasih. Untuk perlombaan ini kita kan rencananya tuh mau mengadakan 3 lomba, yaitu ada fotografer, baca puisi, sama satunya videografer. Fotokopi. Kenapa? Iya sih. Nah,
kendala itu selain kurangnya komunikasi dan persiapan dari kita sendiri, mungkin waktunya belum kami siapkan juga, dan mungkin kurangnya persiapan, sangat-sangat kurang persiapan gitu. Jadi belum ada persiapan sama sekali, hanya rencananya saja, baru rencananya saja. Dan rencananya itu juga lombanya itu nasional. Oke, baik, terima kasih. Apakah masih ada lagi pertanyaan? Cukup kali. Baik, jika tidak ada, terima kasih kepada tim SIT yang telah memberikan saya waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan Divisi Minat dan Bakat. Kita akan beralih ke divisi selanjutnya, yaitu Divisi Humas, yang akan dipimpin oleh Salwa. Salwa ada? Tes. Perwakilan Divisi Humas, Salwa ada? Hadir Kak, hadir. Afwan Kak, Fahri. Oke, yaudah. Silakan Fahri. Saya persilakan. Tunggu bentar Kak. Silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan laporan pertanggungjawaban Divisi Humas. Next. Saya Fahri Akbar sebagai ketua dan anggotanya ada Kak Nadia, Rovitasari, Kak Sahra, dan Salwa. Next. Baiklah, saya akan membacakan visi dan misi. Yang pertama, visi menjadi unit pelaksana teknis bagian kehumasan yang profesional dan sesuai dengan moto Tadris IPS. Yang kedua, misi. Yang pertama, menciptakan dan menjalin hubungan kerjasama yang harmonis dengan seluruh pihak terkait, baik pihak internal maupun eksternal. Misi yang kedua, mendukung mahasiswa atau mahasiswi Tadris IPS untuk menyalurkan bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Misi yang ketiga, memperluas wawasan dan informasi mahasiswa atau mahasiswi Tadris IPS dan menjadikannya pribadi yang selalu up to date. Next. Program kerja. Nama kegiatan. Program kerja yang pertama ada Open Talk. Deskripsi kegiatan, program kerja bulanan yang menjadi sarana untuk menyampaikan kritik, saran, dan aspirasi mahasiswa atau mahasiswi Tadris IPS. Jumlah pelaksanaan 3 kali, keterangan terlaksana, kendala hanya sedikit dari mahasiswa atau mahasiswi yang mengisi Google Form. Solusi, mahasiswa atau mahasiswi dihubungi secara personal untuk mengisi formulir. Program kerja yang kedua, pendelegasian. Deskripsi kegiatan, program kerja kondisional untuk mendelegasikan mahasiswa atau mahasiswi ke ajang perlombaan, undangan, dan sejenisnya. Jumlah pelaksanaan kondisional, keterangan terlaksana, kendala kurangnya antusias mahasiswa atau mahasiswi untuk mengikuti lomba. Solusi,
Mahasiswa atau mahasiswi diberikan motivasi dan pelatihan skill sehingga bisa menyalurkan bakatnya. Program kerja yang ketiga, sudut informasi, program deskripsi kegiatan, program kerja harian untuk memberikan informasi kepada mahasiswa atau mahasiswi dari IPS berupa surat edaran, perlombaan, berita terkini, dan informasi lainnya. Jumlah pelaksanaan harian, keterangan terlaksana, kendala kosong, solusi kosong. Realisasi dan dokumentasi. Mungkin itu saja laporan dari pertanggungjawaban Divisi Humas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan Divisi Humas. Selanjutnya kita akan masuk ke Divisi Media yang akan disampaikan oleh Saudara Sahdan. Pada saudara saya persilakan. Oke, karena Sadan belum ada respon, untuk Divisi Humas, apakah ada pertanyaan yang tadi? Tes. Apakah Divisi Humas ada pertanyaan? Gak ada Kak, gak ada. Oke, nggak ada ya. Mungkin cukup ya. Nah, ya udah. Kita masuk di Divisi Media yang akan dibacakan oleh Saudara Sadan. Saudara Sadan, suara saya kedengaran. Sekali lagi. Baik. Suara saya kedengaran kan? Silakan Saudara Sadan. Baik, terima kasih kepada PMC dan telah memberikan saya kesempatan. Baik, di sini saya perwakilan dari media akan menyampaikan LPJN dari divisi kami itu divisi media. Sebelumnya saya akan menyampaikan di sini divisi media ada ketua yaitu Saudara Beni, kemudian sekretaris itu Novianti, kemudian ada anggota itu saya sendiri Sadan Rabu, kemudian Ayu Astiani, kemudian Anita Enatika Kusuma Dewi. Baik, lanjut. Sebelumnya maaf tadi Prisma ya. Tadi untuk ketuanya Prisma. Salah tadi. Baik, di sini ada visi misi kami, divisi media, yaitu visi yang pertama menjadikan media berbasis riset yang unggul dalam bidang ilmu komunikasi dan publikasi dan potensi dari HMJ dan menyesuaikan dengan kampus Taskia. Kemudian misinya yaitu pertama mulai menyusun rapian media dapat menghasilkan karya bagus yang berkemampuan dengan sekreatif mungkin, memiliki profesionalitas serta moralitas sehingga mampu bersaing antar HMJ lain maupun di kampus itu sendiri. Yang kedua, mendorong peningkatan kinerja antara sesama HMJ dalam media yang aktif, kreatif dan profesional untuk mencapai tujuan yang kualitas unggul dalam bidang komunikasi. Dan yang ketiga, menghasilkan karya cipta unggul hasil dari dalam bidang media itu sendiri dan praktek komunikasi agar selalu menjadi acuan terdepan dan memberi manfaat bagi kepentingan perkembangan ilmu maupun kehidupan masyarakat. Lanjut aja. Baik, di sini ada proker divisi lintas yaitu yang pertama yaitu membuat kalender divisi media untuk hari-hari nasional, kemudian
Yang kedua, menjalin kerjasama antar divisi untuk membuat berita atau membuat berita umum maupun tentang pendidikan untuk dipost ke blogspot Himtas. Kemudian yang ketiga, media sosial yang dimiliki Himtas akan dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai media dakwah, publikasi kegiatan, pengumuman, serta rilis acara. Kemudian yang keempat, anggota divisi akan mendokumentasikan setiap kegiatan yang diselenggarakan dan diikuti oleh HMJ sebagai bukti visual bagi pengurus Himtas selanjutnya. Lanjut. Baiklah, yang selanjutnya itu proker, ada proker terlaksana dan proker tidak terlaksana. Sini ada 3 proker yang terlaksana dari divisi milik sendiri. Yang pertama yaitu membuat kalender, kemudian yang kedua itu mengelola media, kemudian yang ketiga itu dokumentasi berupa foto atau tulisan. Sedangkan proker tidak terlaksana yaitu yang kedua, bekerja sama antar divisi dalam membuat berita. Lanjut. Nah, inilah proker terlaksana dari divisi media, yaitu membuat kalender, kemudian mengelola media sosial, kemudian yang ketiga dokumentasi berupa foto atau tulisan. Lanjut. Nah, ini adalah dokumentasi dari program yang pertama, itu membuat kalender. Lanjut aja. Nah, ini adalah dari program kedua, itu mengelola media sosial. Ini kita membuat blogspot atau membuat berita-berita dan akan di-share ke blogspot Himtas itu sendiri. Lanjut. Nah, ini adalah dokumentasi dari kegiatan Himtas itu sendiri yang telah kita dokumentasikan. Yang keempat, selanjutnya. Nah, ini adalah proker yang tidak terlaksana dari divisi Himtas sendiri, yaitu menjalin kinerja sama antara divisi untuk membuat berita umum maupun tentang pendidikan untuk dipost ke blogspot Himtas. Alasan tidak terlaksana karena kurangnya komunikasi, kesadaran, dan partisipasi antara anggota divisi media. Banyaknya agenda dan kesibukan lain sehingga proker ini terabaikan. Lanjut. Baiklah, di akhir slide ini ada sedikit kata dari kami untuk divisi media, yaitu di akhir slide ini sama juga dengan telah berakhir juga masa pertanggungjawaban kami sebagai anggota divisi media. Dengan itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian dan ketidakbertanggungjawaban kami atas amanah yang diberikan selama 1 periode ini. Baiklah, itu pemaparan dari saya tadi mengenai LPJN Himtas. Selanjutnya apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Insya Allah ingin bertanya. Silakan Saudara Salan. Bukan jatuhnya bukan pertanyaan tapi sekedar saran. Kalau dari saya sih, yang pertama untuk media Himtas ini kan ibarat kayak dunia sekarang ini kan, kita wajah dari media itu kan dari organisasi itu kan media. Mungkin saran dari saya untuk pengurus ke depannya itu harap lebih peka terhadap hari-hari besar, maupun itu berbangsa dan negara ataupun dari agama ataupun hari-hari besar agama lainnya. Itu sih dari saya. Baik, terima kasih Saudara Sahlan.
Oke, kita masuk ke acara. Boleh diaktifin kameranya. Saya mengarahkan Salan untuk memimpin satu kali lagi moto Tadris IPS biar lebih semangat. Mengingat ini udah jam berapa ya? Silakan Salan. Yuk. Salan. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membacakan moto kita supaya lebih semangat lagi untuk biar lebih semangat lagi supaya untuk membacakan acara selanjutnya. Oke, Tadris IPS aktif, kreatif, amanah. Sekali lagi, Tadris IPS aktif, kreatif, amanah. Oke, terima kasih. Saya kembalikan dulu. Amanah. Baik, terima kasih Saudara Salan. Kita selanjutnya Presidium 3. Baik. Selanjutnya saya akan membacakan surat keputusan Musyawarah Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Tadris IPS Hintas tahun 2021 nomor 2/Himtas/8/2021 tentang laporan pertanggungjawaban pengurus HMJ Himtas masa amanah 2020-2021. Menimbang penilaian evaluasi dan kinerja pengurus HMJ Himtas Institut Tazkiyah dalam memimpin, mengembangkan, dan menguatkan organisasi HMJ Himtas masa amanah 2021 memperhatikan pembahasan AD atau ART bab 5 tentang musyawarah pasal 9 dan pasal 10 memutuskan pengesahan laporan pertanggungjawaban HMJ Himtas masa amanah 2020-2021 yang telah dibahas dan dengan ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya serta akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan via Google Meet tanggal Jumat 27 Agustus 2021 pukul 22.30. Presidium 1 Dewi Sartika menandatangani. Presidium 2 Presidium 2 Nurul Fitri menandatangani. Presidium 3 Fatwa Ali Halunisa menandatangani. Baik. Selanjutnya